khusus untuk yang sesuai surat edaran 634 itu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang Kepmenpan RB nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar pada Pangkalan Data BKN tahun anggaran 2024. Mari simak videonya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan semua lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk like dan share semua videonya. Terima kasih bagi yang sudah mendukung channel ini. Pada tes P3K tahun anggaran 2024, Kemenpan RB kembali mengeluarkan Surat Edaran nomor 634 tahun 2024. Apa saja isi surat tersebut? Mari kita bahas pada video ini. Dan ini adalah Surat Keputusan Menteri Menpan RB nomor 634 tahun 2024 ya, membahas tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN tahun 2024 yang secara resmi sudah ditetapkan pada tanggal 10 Desember tahun 2024 oleh Menteri Menpan RB yaitu Ibu Rini Widiantini. Jadi, apa saja kriteria non-ASN yang bisa mendaftar seleksi P3K tahun 2024 sesuai dengan Surat Edaran 634? Jadi yang pertama adalah tidak memenuhi syarat atau TMS pada administrasi seleksi P3K tahap 1. Kemudian yang kedua, tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Kemudian yang ketiga, belum pernah melamar pada seleksi pengadaan ASN, ya, itu untuk P3K maupun CPNS. Ya, jadi ini adalah kriteria yang bisa mendaftar pada seleksi P3K tahun 2024. Kemudian yang selanjutnya, di mana pelamar bisa mendaftar formasi? Jadi, pelamar hanya bisa melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan bukan di unit kerja tempat bekerja. Nah, di sini penjelasannya, pelamar bisa mendaftar pada instansi pemerintah, ya, contohnya pada pemerintah kota, pemerintah kabupaten, ataupun pemerintah provinsi, ya. Dia tidak bisa mendaftar di unit kerjanya, jadi dia tidak bisa memilih formasi di unit kerjanya, tetapi hanya bisa memilih di instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Kemudian, jabatan apa saja yang bisa dilamar? Jadi, jabatannya yang bisa dilamar itu yang pertama adalah pengelola umum operasional. Kemudian yang kedua, operator layanan operasional. Kemudian yang ketiga, pengelola layanan operasional. Kemudian yang terakhir adalah penata layanan operasional. Dan ini adalah keempat jabatan yang bisa dilamar oleh pelamar P3K sesuai dengan Surat Edaran nomor 634 tahun 2024. Kebutuhan pelamar. Jadi, kebutuhan bagi pelamar itu diusulkan oleh penjabat pembina kepegawaian atau PPK kepada menteri. Jadi, berapa jumlah formasinya itu diusulkan oleh PPK kepada menteri. Nah, jadi jumlah formasinya menunggu, ya. Berapa kebutuhan pelamar itu nanti diusulkan kepada menteri. Jika disetujui oleh menteri, nah maka nanti formasinya akan dikeluarkan oleh BKD, ya, atau instansi pemerintah yang mengadakan seleksi P3K. Kemudian
sistem kelulusan. Jadi sistem kelulusannya yang pertama adalah pelamar berperingkat terbaik itu akan mengisi informasi yang disediakan. Kemudian, jika pelamar melebihi kebutuhan informasi, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Penjelasannya seperti ini. Jika formasinya ada 10, ya, tetapi yang mendaftar ada 20, maka 10 orang yang tidak termasuk ke dalam peringkat atau melebihi kebutuhan formasi itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan formasi diusulkan oleh PPK kepada Menteri. Jadi jumlah formasi keseluruhan itu diusulkan oleh PPK kepada Menteri. Kemudian semuanya akan mendapatkan NIP paling lama setelah 3 bulan setelah pengumuman seleksi sesuai dengan persyaratan jabatan, dan jika sudah mendapat persetujuan dari menteri, ya, maka akan mendapatkan NIP semuanya, ya, jika mendapatkan persetujuan dari menteri, tergantung kebijakan yang akan berlaku nantinya. Waktu pendaftaran, ya, jadi nanti waktu pendaftarannya silahkan kalian cek akun SSC ASN kalian itu mulai tanggal 20 sampai 31 Desember tahun 2024. Jangan sampai terlewatkan, ya. Jadi kalian buka akun SSC ASN kalian dari tanggal 20 sampai tanggal 31 Desember tahun 2024. Kemudian ini jadwal seleksi tahap 2, ya, untuk P3K tahun 2024. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, untuk pengumuman seleksi, ya, atau pendaftaran seleksi itu mulai 17 November sampai 31 Desember tahun 2024. Nah, khusus untuk yang sesuai surat edaran 634 itu mulainya 20 Desember sampai 31 Desember tahun 2024. Jadi kalian wajib mendaftar, ya, sebelum tanggal 31 Desember tahun 2024 agar kalian bisa masuk ke dalam seleksi administrasi P3K tahun 2024 sesuai dengan surat edaran nomor 634 tahun 2024. Nah, jadi jangan sampai kalian terlewat dari jadwal yang sudah ditentukan, ya. Ini adalah jadwal untuk pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, juga termasuk untuk lulusan PPG pada formasi guru di instansi daerah. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang Kemenpan RB, ya, nomor 634 tahun 2024, ya, yang berisi tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN tahun anggaran 2024, yang mungkin lebih prioritaskan untuk tenaga teknis, ya, dan tenaga guru yang mengikuti seleksi P3K di tahap yang kedua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.